kebiasaan si narsistik yang menyebalkan. Jika Anda punya hubungan dengan si narsistik, Anda mungkin telah menyaksikan banyak kebiasaan menjengkelkan mereka. Si narsistik melakukan banyak perilaku aneh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Digabungkan dengan kurangnya empati mereka, maka itu menciptakan monster yang cukup menyebalkan. Anda mungkin akan mengenali beberapa dari perilaku menyebalkan ini, karena perilaku narsistik sangat mirip satu dengan yang lain. Silakan menambahkan pengamatan Anda di bagian komentar. 1. Menguasai suatu tempat. Si narsistik tidak masuk ke sebuah ruangan dan melihat bagaimana menyesuaikan diri. Mereka masuk dan melihat bagaimana mereka bisa mengambil alih. Mereka mungkin memasuki ruangan dan segera mematikan TV atau mengganti saluran, menaikkan atau menurunkan suhu AC tanpa minta pendapat pada yang lain. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, bahkan jika itu mengganggu orang lain. Mereka berpikir untuk masuk dan mengambil alih, karena mereka hanya melihat sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri. Tapi yang menyebalkan, mereka yang pertama mengeluh jika ada orang lain yang melakukan hal yang sama. 2. Ingin perhatian yang konstan. Si narsistik seringkali membutuhkan perhatian yang konstan. Saat Anda jauh dari mereka, mereka mungkin menelepon atau mengirim pesan berkali-kali dan mengharapkan jawaban segera. Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau seberapa sibuknya Anda. Bagi mereka, Anda adalah objek yang harus siap digunakan. Jika mereka menginginkan perhatian Anda, maka mereka mengharapkannya segera secara instan seperti mereka menjentikkan jari. 3. Monolog panjang. Mereka adalah pembicara yang hebat. Mereka dapat berbicara dalam monolog panjang. Beberapa narsistik senang berbicara berjam-jam tentang diri mereka, minat dan prestasi mereka, tanpa memberi umpan balik kepada Anda. 4. Pendengar yang buruk. Apa yang membuat pembicaraan mereka yang tak henti-hentinya semakin menyebalkan adalah bahwa si narsistik adalah pendengar yang buruk. Hubungan dengan si narsistik adalah hubungan yang sepi, karena pikiran, emosi, dan keperluan Anda tidak akan pernah mereka dengarkan. 5. Meninggalkan Anda sendiri ketika pergi bersama. Ketika pergi bersama seperti ke mall, ke restoran, piknik, ke kebun binatang, atau dalam suatu acara pesta, mereka sering meninggalkan Anda. Mereka tidak peduli Anda kebingungan, karena mereka punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Terutama apabila dalam suatu pesta, mereka banyak bertemu orang baru, karena pesta adalah waktu mereka untuk bersinar, dan Anda dengan cepat dilupakan. 6. Memancing drama. Saat keadaan tenang, mereka sering merasa bosan, jadi mereka mungkin mengatakan hal-hal yang membuat Anda marah hanya untuk memancing reaksi Anda. Mereka tidak suka kalau semuanya damai. Mereka membutuhkan drama untuk hidup dan menghangatkan darah dingin mereka. Plus mereka menyukai perhatian, meskipun itu untuk alasan negatif. Memprovokasi Anda dapat memaksa Anda untuk memberi mereka perhatian penuh.
Karena saat Anda mengeluh tentang perbuatan mereka, Anda memusatkan semua perhatian Anda pada mereka. 7. Berjalan di depan Anda. Anda mungkin tidak pernah berjalan santai beriringan sambil bergandengan tangan dengan si narsistik. Karena tindakan berjalan yang sederhana adalah juga sebuah kompetisi dan kesempatan untuk menunjukkan dominasi mereka. Jadi si narsistik berjalan lebih cepat, sengaja meninggalkan Anda di belakang mereka. Jika Anda mengeluh, mereka tidak memperlambat langkah mereka. Sebaliknya mereka menuduh Anda berjalan terlalu lambat. Dan mereka terus berjalan cepat tanpa peduli. 8. Diam-diam memperhatikan Anda. Kebiasaan menyebalkan lainnya adalah saat mereka memperhatikan Anda tanpa alasan yang jelas. Mata mereka mengikuti Anda kemanapun Anda bergerak, seakan sedang menunggu suatu kesalahan. Jelas menakutkan ketika seseorang begitu fokus memperhatikan Anda untuk menemukan apapun dari Anda yang dapat mereka artikan sebagai ketidaksempurnaan. 9. Buruk dalam mengenali batasan Anda. Mereka punya rasa berhak yang besar sehingga mereka menggunakan barang-barang Anda tanpa permisi. Dalam pikiran mereka, milik Anda adalah milik mereka. Tapi ini jelas tidak berlaku sebaliknya. Jadi tidak peduli seberapa banyak Anda mengeluh, mereka tidak akan menghargai barang-barang dan harta Anda. Faktanya, jika mereka tahu itu mengganggu Anda, mereka mungkin melakukannya lebih sering. 10. Lebih baik kepada orang asing daripada kepada Anda. Mungkin kebiasaan si narsistik yang paling menyebalkan adalah ketika mereka lebih baik kepada orang asing daripada kepada keluarga mereka sendiri. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membantu seseorang yang hampir tidak mereka kenal. Tetapi tidak akan mengangkat satu jari pun untuk membantu Anda. Jadi Anda berada dalam posisi yang menjengkelkan di mana mereka akan melakukan apa saja untuk membantu orang asing, tapi sedikit sekali usaha mereka untuk membantu Anda.